mengenai pengembangan e-modul berbasis Flipbook pada mata kuliah perilaku organisasi. Next. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 mahasiswa, yaitu Dea Prawistiana, Devia Tantri Puspitasari, Rusmaria Brida Putri Santi, dan Ulfa Deno Agung Sulistiawati. Selanjutnya. Next. Metode pengembangan modul kami yaitu problem based learning yang mengenalkan mahasiswa pada suatu studi kasus yang memiliki keterkaitan pada materi yang sedang dibahas. Next. Model pengembangan pada modul kami yaitu ADI melalui tahap analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, yang pertama ada analisis. Pada tahap analisis, mahasiswa cenderung tidak memiliki buku referensi sebagai bahan bacaan dan bahan belajar. Mereka hanya mengandalkan Google dan materi yang disampaikan oleh dosen. Selain itu, dalam tahap analisis ini, modul berbasis based learning diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan keaktifannya. Dosen cenderung menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materinya, serta karakteristik mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran yang cenderung kurang aktif secara individu dan perlu stimulus dari dosen untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa. Sehingga mahasiswa kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan pola pikirnya dalam belajar menyelesaikan masalah yang dihubungkan dengan konteks kehidupan. Pada tahap ini, kami menentukan materi pokok yang sesuai dengan RPS, mata kuliah perilaku organisasi. Selanjutnya, menentukan modul yang berbasis based learning. Modul berbasis based learning ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa melalui penyelesaian masalah dengan konteks kehidupan. Mata kuliah perilaku organisasi ini cocok memakai modul based learning karena mengingat pada mata kuliah ini mengandung banyak hafalan dan juga diharapkan mampu memberikan kemudahan belajar kepada mahasiswa melalui studi kasus. Next. Yang kedua, ada tahap perancangan atau desain. Berdasarkan analisis masalah dan kebutuhan pada setiap mahasiswa, maka dilaksanakan perancangan modul yang meliputi penggunaan aplikasi Canva untuk membuat desain cover dan background modul. Selain itu, Microsoft Word juga digunakan sebagai penyusunan modul dan penyusunan draft modul, meliputi pendahuluan berupa kata pengantar dan daftar isi. Selanjutnya, isi berupa materi, soal latihan berbasis based learning. Selanjutnya ada bagian penunjang berupa daftar pustaka. Yang terakhir, dengan Flipbook untuk mengekstrak file PDF menjadi layaknya sebuah buku dan dapat diakses melalui link. Next. Yang ketiga, ada tahap pengembangan atau development. Tahap pengembangan ini dapat memilih dan menentukan rancangan pada isi e-modul sesuai RPS. E-modul akan ditelaah dari segi materi, media, dan bahasa oleh tim ahli. Adapun tahap pengembangan e-modul antara lain yang pertama, e-modul yang telah dikembangkan kemudian mendapat ulas balik untuk uji kelayakan. Yang kedua, melakukan revisi sesuai masukan dari para ahli. Yang ketiga, melakukan proses validasi yang bertujuan untuk uji kelayakan e-modul berbasis Flipbook Maker. Yang keempat, hasil validasi akan dianalisis secara kuantitatif atau dalam bentuk presentase. Dengan demikian, presentase hasil kelayakan e-modul berbasis Flipbook Maker ini dapat dinilai sesuai dengan kriteria. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Yang selanjutnya ada tahap implementation atau implementasi.
E-modul yang telah divalidasi oleh tim ahli akan dilakukan uji coba secara terbatas pada mahasiswa Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran UNESA. Langkah pertama yang dilakukan ialah peneliti menyiapkan e-modul yang akan diuji coba pada mahasiswa. Penyebarannya dapat menggunakan flashdisk yang di-copy paste kepada mahasiswa maupun dengan cara membagikan link e-modul tersebut. Lalu mahasiswa dapat menggunakan aplikasi pembelajaran e-modul berbasis Flipbook tersebut. Setelah semua dipersiapkan dengan baik, mahasiswa dapat menggunakan aplikasi pembelajaran e-modul berbasis Flipbook tersebut. Next. Yang selanjutnya ada tahap evaluation. Pada tahap evaluasi ini merupakan tahap akhir yang dilakukan untuk meninjau penggunaan FlipMaker. Pada tahap evaluasi ini, para ahli materi, media, maupun bahasa memberikan penjabaran atas kelayakan e-modul dan mengevaluasi pengembangan e-modul berikutnya. Kelayakan e-modul berbasis FlipMaker ini dapat dilihat dari penilaian para validator dan uji coba terbatas. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai pengembangan belajar modul yang kemudian akan dilanjutkan oleh tutorial yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuka e-learning berbasis Facebook pada mata kuliah perilaku organisasi. Anda bisa mengetik website http://unisa.me/e-modul perilaku organisasi berbasis based learning. Setelah e-modul terbuka, Facebook sudah bisa digunakan. Nah, dalam Facebook ini ada anak panah ke kanan untuk membuka slide selanjutnya. Dan anak panah ke kiri untuk membuka slide sebelumnya. Dalam e-modul yang kami buat, yang pertama terdapat cover, lalu ada kata pengantar, daftar isi, dan terdapat 13 bab yang sesuai dengan RPS. Setiap bab pada modul yang kami buat terdapat peta konsep, yang kedua ada tujuan pembelajaran, dan materi-materi mengenai perilaku organisasi. Selanjutnya ada rangkuman yang berisi ringkasan dari materi-materi yang telah dijabarkan pada halaman sebelumnya. Kemudian ada evaluasi untuk melatih tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya juga ada petunjuk penilaian pilihan ganda untuk menilai sejauh mana jawaban mahasiswa terkait pemahamannya. Dan terakhir ada lembar jawaban. Halaman terakhir dari modul yang kami buat yaitu berisi daftar pustaka. Berikut daftar pustaka yang kami buat, yaitu terbagi menjadi 13 berdasarkan babnya.